Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan yang mulia ini Allah izinkan kita untuk berjumpa kembali, bermajelis kembali di masjid yang kita cintai ini. Kita berharap duduk kita ini adalah duduk yang diharapkan ilmu yang bermanfaat, yang kelak akan membuahkan amal soleh, sehingga bisa menjadi bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, para sahabatnya, serta segenap umat yang senantiasa setia mengikuti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Bapak, Ibu, dan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang tawakal. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang tawakal. Pertemuan yang lalu kita telah singgung bahwa tawakal merupakan salah satu ibadah. Tawakal merupakan salah satu ibadah. Bahkan tawakal merupakan min ajalli anwa'il ibadah. Merupakan salah satu bentuk ibadah yang paling mulia. Wa a'la maqamatit tauhid. Tawakal adalah tauhid yang kedudukannya paling tinggi. Kemudian Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwasannya tawakal adalah nisfuddin, separuh daripada agama. Tawakal adalah separuh dari agama. Wa nisfutsani al-inabah. Separuh yang kedua adalah al-inabah, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Separuh yang pertama tawakal, separuh yang kedua adalah inabah. Alasannya, kata Imam Ibnul Qayyim, fa innad dina isti'anatun wa ibadatun. Karena agama isinya adalah isti'anah, permohonan, pertolongan, dan ibadah. Agama Islam isinya adalah permohonan pertolongan kepada Allah dan ibadah kepadanya. Dan ini yang setiap hari kita baca dalam sholat kita. Dalam surat Al-Fatihah, apa yang kita ucapkan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Imam Ibnul Qayyim,
fatawakkulu huwal isti'anah. Tawakal dia hakikatnya adalah isti'anah tersebut, wal inabah yal ibadah. Adapun inabah separuh yang kedua adalah ibadah. Wa manzilatuhu awsa'ul manazili wa ajma'uha, dan kedudukannya adalah sangat luas. Kita mau beribadah pun kita butuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti malam ini, ya saya lupa membawa buku. Sudah kita persiapkan. Ternyata salah ambil tas. Ya, tasnya sama, diletakkan di tempat yang sama. Kemudian yang diambil justru yang tidak disiapkan bukunya. Butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita sudah mengambil sebab, kalau Allah Subhanahu wa taala belum mengizinkan, maka akan terluput dari diri kita. Kemudian kata penulis, Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim hafizahullah, wa manzilatut tawakkuli qabla manzilatil inabah. Kedudukan tawakal itu sebelum kedudukan inabah. Tadi kita sebutkan bahwa agama terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah tawakal, bagian yang kedua adalah inabah. Nah, tawakal ini menduduki posisi yang pertama sebelum inabah. Apa tadi inabah? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya seperti apa? Ibadah. Inabah itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara bentuknya adalah ibadah. Maka tawakal ini mendahului inabah. Kata Imam Ibnul Qayyim, manzilatut tawakkuli qabla manzilatil inabah. Kedudukan tawakal ini sebelum kedudukan inabah. Jadi tawakal dulu baru inabah. Li'annahu yutawakkalu fi husuliha. Karena seseorang kalau dia ingin mampu melakukan inabah, dia harus bertawakal. Dan tawakal tidak hanya berserah diri saja, tidak, namun juga mengambil sebab. Orang yang ingin melakukan inabah, melakukan ibadah, dia harus bertawakal, dia harus mengambil sebab. Dia harus melakukan sebab. Fattawakkulu wasilah. Karena tawakal dia adalah wasilah. Wasilah niku napa? Perantara. Wasilah, sarana. Wal inabatu ghayah. Adapun inabah, dan di antara bentuknya adalah ibadah secara keseluruhan, dia adalah ghayah, tujuan atau puncaknya. Kita ingin ibadah, kita ingin melakukan kebaikan, ketaatan, amal soleh, kita butuh tawakal kepada Allah. Nah, di dalam tawakal itu ada proses, ada sebab yang kita lakukan, ada wasilah yang kita lakukan. Kemudian setelah kita lakukan, kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ja'ala Allahu tawakkula sababan linaili mahabbatihi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan tawakal sebagai sebuah sebab untuk bisa meraih kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, siapa di antara kita yang tidak ingin dicintai Allah? Semuanya ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu lalu kita sebutkan kisah Laila Majnun kalau tidak salah. Di sini atau di tempat lain? Di sini nggih. Laila Majnun, seorang laki-laki yang jatuh cinta kepadanya, gandrung kepadanya, itu mencintainya dengan cinta buta. Namun masalahnya laki-laki ini tidak pernah mengungkapkan cintanya kepada Laila. Tidak pernah mengungkapkan. Maka apa manfaatnya dia mencintai kalau tidak ada balasan cinta dari Laila?
kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Semua orang bisa mendakwakan, ngaku kalau dia cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Namun apalah manfaatnya kalau ternyata cinta kita atau cinta sebagian orang tersebut adalah cinta palsu, yang hanya dakwaan belaka tanpa ada bukti dan tanpa ada balasan dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua orang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan diantara sebab yang bisa mendatangkan kecintaan Allah adalah tawakal. Kata Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal, orang-orang yang bertawakal. Wa huwa dalilun ala sihhati islamil mutawakkil. Lebih dari itu, tawakal itu sendiri merupakan bukti yang menunjukkan benarnya keislaman orang yang sedang bertawakal tersebut. Bukti kebenaran Islam yang dipegang oleh seseorang adalah dengan bertawakal. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, jika memang benar kalian beriman kepada Allah, maka kalian harus bertawakal hanya kepadanya, hanya kepada Allah. Jika memang kalian orang-orang yang berserah diri, orang-orang yang muslim. Maka di antara bukti kebenaran keislaman yang dianut oleh seseorang adalah dengan benarnya tawakal dia. Dia bertawakal hanya kepada Allah atau dia masih menyandarkan harapannya, tawakalnya kepada selain Allah. Kalau memang dia hanya bertawakal kepada Allah, maka ini menjadi benarnya keislaman pada dirinya. Lalu berikutnya, Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, hakikatut tawakkul, hakikat dari tawakal. Apa sih tawakal itu? Pertemuan yang lalu telah kita sebutkan tawakal di antara definisinya adalah sidqut tafwid, berserah atau menyerahkan dengan sepenuh hati atau jujur, wal-i'timadu 'ala Allah fi jami'il umur, dan bersandar kepada Allah dalam segala urusan, wa idharul ajzi wal istislamu lahu, menampakkan, menunjukkan kelemahan dan berserah diri kepada Allah. Ini telah kita sebutkan pertemuan yang lalu. Di sini disebutkan tentang hakikatnya. Hakikat tawakal adalah ta'alluqul qalbi billah. Ta'alluqul qalbi billah. Apa artinya? Ketergantungan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat tawakal. Yang pertama, hatinya harus senantiasa connect dengan Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wal akhdhu bil asbabi. Yang kedua adalah mengambil sebab, melakukan sebab. Hatinya dia gantungkan kepada Allah, namun anggota tubuhnya melakukan sebab, melakukan aktivitas yang bisa diraih sesuatu yang dia inginkan. Yang ketiga, ma'a adamil i'timadi 'alaiha, tanpa bersandar kepada sebab itu, tanpa bersandar kepada sebab tersebut. Saya ulangi lagi, hakikat tawakal adalah yang pertama, menggantungkan hati hanya kepada Allah. Kemudian melakukan sebab, melakukan wasilah, melakukan ikhtiar
melakukan proses. Namun hatinya, yang ketiga ini, namun hatinya tidak bersandar kepada sebab. Hatinya tidak menaruh hasil akhir nanti kepada sebab. Ini adalah tawakal. Sebagian orang salah di dalam bertawakal. Sebagian orang mengatakan, mungkin ini sering kita dengar, ya, apa Pak yang sering kita dengar? Yang tidak akan mengkhianati hasil itulah. Apa? Proses ya. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Ini ucapan yang salah. Kenapa salah? Karena proses adalah sebab. Kalau orang mengatakan proses ini nggak akan gagal, tidak akan mengkhianati hasil. Hasilnya akan berhasil, pasti akan sukses. Ini salah. Berarti dia menyandarkan keberhasilan kepada proses, kepada sebab, bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan tawakal. Ini bukan tawakal. Justru ini bisa menjadi syirik. Kenapa? Karena meyakini keberhasilan kepada proses, menyandarkan kepada proses. Imam Ibnul Qayyim mengatakan wasirrut tawakkuli wa haqiqatuhu, rahasia tawakal dan hakikatnya, wa i'timadul qalbi 'ala Allahi wahdahu, yaitu bersandarnya hati. Hati hanya bersandar hanya kepada Allah. Hakikat tawakal dan rahasianya yaitu hati hanya bersandar kepada Allah. Fala yaturruhu mubasharatul asbabi ma'a khuluwil qalbi minal i'timadi 'alaiha warrukunu ilaiha. Maka tidak akan memadaratkan, merugikan mubasyaratul asbab, seseorang langsung melakukan sebab-sebab dibarengi dengan kosongnya hati terhadap penyandaran kepada sebab tersebut dan juga kecondongan kepadanya. Terjemahan gampangnya, kalau orang dia menyandarkan hatinya kepada Allah, kemudian dia melakukan sebab dan dia tidak sama sekali menoleh hasil kepada sebab tersebut, maka ini tidak akan memadaratkan. Artinya kalau nanti dia gagal tidak masalah. Kenapa? Karena hatinya tidak tergantung kepada sebab, tapi tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama la yanfa'uhu qauluhu tawakkaltu 'ala Allah ma'a i'timadihi 'ala ghairihi wa kaunihi ilaihi wa thiqatihi bihi. Sebagaimana tidak bermanfaat orang yang mengatakan aku bertawakal kepada Allah, namun dia menyandarkan hatinya kepada selain Allah, condong kepada selain Allah, bahkan yakin kepada selain Allah. Maka kesimpulannya, kata Ibnul Qayyim, fatawakkulul lisani syai'un wa tawakkulul qalbi syai'un akhar. Tawakalnya lisan ini satu hal sendiri, kemudian tawakalnya hati satu hal sendiri. Bingung nama mboten? Bingung? Saya ulangi lagi. Tawakal hakikatnya adalah menyandarkan hati kepada Allah semata dengan melakukan sebab. Kalau orang menyandarkan hatinya kepada Allah, kemudian dia telah melakukan sebab, lalu dia sama sekali tidak menoleh sebab tersebut, tidak peduli, yang penting sudah melakukan, maka ini tidak akan memadaratkan, tidak akan berbahaya. Kenapa? Karena ketergantungan hatinya hanya kepada Allah. Lain halnya dengan orang yang mengucapkan saya bertawakal kepada Allah, tapi hatinya bergantung kepada sebab. Keluar dari rumah misalkan, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Naik motor, kecelakaan. Ketika kecelakaan, menyalahkan inilah, itulah, dan seterusnya. Maka kata Ibnul Qayyim,
tawakalnya lisan pembahasan sendiri, tawakalnya hati pembahasan sendiri. Hatinya mungkin di awal sudah bertawakal, tapi ternyata ketika sudah terjadi kejadian, ya dia menyalahkan yang lain-lainnya. Kemudian wa tawakkulu mahalluhu as-sabab wa kamaluhu bitawakkuli. Tawakal letaknya adalah pada sebab dan kesempurnaannya ada pada tawakal itu sendiri. Jadi orang yang melakukan tawakal dia harus mengambil sebab. Tidak bisa seseorang mengatakan saya tawakal ajalah sama Allah. Saya pasrah saja sama Allah, tapi dia nggak ngapa-ngapain. Saya tawakal aja sama Allah, nanti kalau memang dikasih rezeki ya saya akan dapat rezeki. Tapi dia nggak pernah ngapa-ngapain, dia nggak pernah kerja. Maka ini bukan tawakal. Karena tawakal itu harus mengambil sebab. Harus mengambil sebab, harus ada ikhtiar. Harus ada ikhtiar. Dan kesempurnaannya dengan senantiasa menggantungkan hatinya hanya kepada Allah. Imam Ibnul Qayyim berkata, at-tawakkulu mahalluhul asbab wa kamaluhu bitawakkuli 'ala Allah. Tawakal tempatnya pada sebab-sebab yang dilakukan, ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan, dan kesempurnaannya terdapat pada tawakal itu sendiri yang disandarkan kepada Allah. Wa hadza katawakkulil hurras alladzi syaqqal arda wa alqa fiha al-budhur. Ini contohnya seperti tawakal yang ada pada para petani. Petani, mereka mengolah tanah. Ya, mereka gali tanah, mereka gemburkan, kemudian mereka kasih air, kemudian mereka bajak, kemudian mereka sebar benih. Mereka sebar benih. Walqa fiha al-buthur fatawakkala 'ala Allahi fi zar'ihi wa inbatihi. Maka dalam kondisi seperti ini dia bertawakal, dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia gantungkan hasilnya, gantungkan hati dia kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal pertanian dan juga penumbuhan bibit yang telah dia sebar tersebut. Fahada qad a'tat tawakkul haqqahu. Maka orang yang semacam ini telah memberikan hak tawakal. Orang yang bertani, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mereka tidak bisa menumbuhkan bibit yang telah mereka sebarkan. Yang menumbuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka harus bertawakal. Dan sebaliknya, kalau mereka tidak melakukan sebab, bibit pun juga tidak akan tumbuh. Mereka tidak nyebar, mereka tidak ngolah tanah sebelumnya, kemudian tidak menyebar bibitnya, maka nggak akan tumbuh. Bibitnya tetap ditaruh rumah, kemudian bilang, ya nanti kalau memang Allah berkehendak akan tumbuh padinya, ya akan tumbuh. Maka harus ngambil sebab, harus melakukan proses. Apa prosesnya? Ya dia olah tanahnya, dia gemburkan, dia kasih air, diairi, kemudian dibajak, kemudian ditaruhlah bibit-bibit tersebut. Setelah itu dia serahkan hasilnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tidak bergantung kepada proses yang telah dia lakukan. Hatinya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak orang yang telah melakukan proses dalam hal pertanian semacam ini, kemudian ternyata Allah takdirkan gagal panen. Prosesnya sudah bagus, kemudian tumbuhannya juga bagus. Ternyata sebelum memasuki masa panen ada serangan hama. Ada serangan hama. Maka orang yang menyandarkan hasil kepada proses jelas sebuah kesalahan. Wa yajibu fi'lul asbabi ma'at tawakkuli walakin ma'a adamir rukuni ilaiha. Wajib bagi orang yang bertawakal untuk melakukan sebab-sebab, berikhtiar, melakukan proses. Hukumnya adalah wajib. Namun demikian harus dibarengi dengan tawakal.
ketergantungan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh dia ar-rukunu ilaiha, condong kepada sebab-sebab tersebut. Dia menaruh hati kepada sebab-sebab tersebut. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, man ankaral asbaba lam yastaqim minhu tawakkul. Orang yang mengingkari sebab, tidak melakukan sebab, tidak berikhtiar, sejatinya dia tidak istiqamah dalam bertawakal. Tawakalnya tidak jejak, tawakalnya goyah. Kenapa? Karena dia tidak melakukan sebab dan tidak mungkin akan menghasilkan sesuatu. Walakin min tamamit tawakkuli adamur rukuni ilal asbab. Namun di antara bentuk kesempurnaan tawakal seseorang yaitu adalah tidak memiliki kecondongan, harapan kepada sebab-sebab ikhtiar-ikhtiar yang telah dilakukan. Wa qat'u alaqatil qalbi biha. Dan di antara bentuk sempurnanya tawakal adalah memutus segala bentuk ketergantungan hati kepada sebab-sebab tersebut. Kalau kita benar-benar tawakal kepada Allah, ya sudah, serahkan hasilnya kepada Allah. Kita lakukan sebab, kita berikhtiar, hasilnya serahkan kepada Allah. Dan jangan kita bersandar kepada sebab. Aku harus ngelakoni ini kok tetap orang berhasil ya. Hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yakunu halu qalbihi qiyamahu billahi la biha. Sehingga kondisi hatinya itu senantiasa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada sebab proses ikhtiar yang telah dia lakukan. Wa halu badanihi qiyamahu biha. Adapun raganya ini melakukan sebab. Jadi tawakal itu hatinya bergantung kepada Allah, namun fisiknya, jasadnya ini melakukan sebab. Adapun hasilnya dia yakin. Ya, dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikannya. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, jenis-jenis tawakal. Wa tawakkulu min haitsu naw'ihi yanqasimu ila qismain. Tawakal jika ditinjau dari jenisnya terbagi menjadi dua. Tawakkulut tirar wa hadza la yatakhallafu anhu al-faraju biidznillah. Wa tawakkul ikhtiyar. Yang pertama adalah tawakal yang sifatnya ittirar, darurat. Semua orang terpaksa melakukan hal tersebut. Bukan terpaksa, mau tidak mau melakukan hal ini. Sifatnya darurat. Mau tidak mau dia harus melakukan hal ini. Maka semacam ini, tawakal yang semacam ini, la yatakhallafu anhul faraju biidznillah. Solusinya tidak akan terlambat. Artinya Allah akan memberikan solusinya. Dan yang satunya lagi adalah tawakkul ikhtiyar, tawakal yang sifatnya ikhtiyari, pilihan. Kata Imam Ibnul Qayyim, at-tawakkulu taratan yakunu tawakkulut tirari wa ilja bihaitsu la yajidul abdu malja'an wala wazaran illa tawakkul. Yang namanya tawakal terkadang dia berupa tawakal yang sifatnya darurat, wa ilja, dan luju, bersandar, sifatnya darurat. Mau tidak mau dia harus bertawakal. La yajidul abdu malja'an. Seorang hamba dia tidak memiliki tempat kembali, tempat bersandar kecuali dengan bertawakal. Contohnya, kama idza daqat alaihi al-asbab wa daqat alaihi nafsuhu wa dhanna alla malja'a minallahi illa ilaih. Seperti orang yang telah daqat alaihi al-asbab, sebab-sebab yang mungkin bisa dia lakukan
ikhtiar-ikhtiar yang mungkin bisa dia lakukan itu telah menyempit, kemungkinannya sangat sedikit. Demikian pula jiwanya menjadi sempit. Wadhanna, dan dia yakin betul bahwasanya tidak ada tempat untuk bersandar kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dhon terkadang bermakna yakin. Dhanna alla malja'a minallahi illa ilaih. Dia yakin betul bahwasanya tidak ada tempat kembali, tempat bersandar kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza la yatakhallafu anhu al-faraju wat taisiru al-battah. Dalam kondisi semacam ini pasti ada solusi. Jenengan nate mirsani kucing. Kucing niku lek kalih kula gedhe sinten? Gedhe kula. Ning kucing lek jenengan uyak kepepet lambut 3 meter, 3 meter saged melumpat napa mboten? Bisa. Dalam kondisi yang terdesak, seorang muslim kalau dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti yang keluar adalah tawakal yang benar-benar jujur keluar dari dalam hati. Seperti ayat yang pernah kita bacakan tentang orang yang sedang dihantam ombak di tengah lautan. Dia akan berdoa sekuat tenaga, beristighosah. Dia akan tawakal kepada Allah sekuat-kuatnya. Serahkan hasilnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak hanya berdoa saja. Tentu dia akan kendalikan bahteranya, kapalnya akan dia kendalikan. Dibarengi dengan doa, dibarengi dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala dan diserahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi seperti ini pasti ada solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa taratan yakunu tawakkul ikhtiyar. Kata Ibnu Qayyim, terkadang tawakal itu bentuknya adalah tawakal ikhtiar yang sifatnya adalah pilihan. Wadzalika tawakkulu ma'a wujudis sababil mufdi ilal murad. Yaitu tawakal yang ada padanya sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada sesuatu yang diinginkan. Fa in kana sababu ma'muran bihi dzumma ala tarkihi. Kalau memang sebab yang ada pada tawakal tersebut adalah sebab yang memang diperintahkan untuk dilakukan, maka kalau tidak dilakukan, orang ini justru malah dicela oleh agama. Artinya dia harus bertawakal dan ada sebab di depannya. Kalau dia diam saja, sebabnya tidak dia lakukan, maka dia tercela. Dari sisi syariat dia tercela. Kenapa? Karena ada sebab, dia justru tinggalkan. Wa in qama bis sababi wa taraka tawakkula dzumma ala tarkihi aidan. Namun sebab yang memang diperbolehkan secara syariat ini, kalau dia lakukan tapi dia tidak bertawakal kepada Allah, tidak dia sandarkan hatinya kepada Allah, pun dia juga tercela secara syariat. Ya. Ada sebab dia tidak melakukannya, maka dia tercela. Ada sebab dia melakukannya tapi dia tidak bertawakal, maka ini pun juga tercela. Fa innahu wajibun bittifaqil ummati wa nassil Qur'an. Wal wajibu al-qiyamu bihima wal jam'u bainahuma. Kata Ibnu Qayyim, sesungguhnya hal tersebut adalah wajib. Mengambil sebab dan bertawakal hukumnya adalah wajib, dan hal ini disepakati oleh umat seluruhnya. Demikian pula di dalam Al-Quran. Dan yang wajib al-qiyamu bihima, keduanya harus dilakukan. Wa in kana sababu muharraman haruma alaihi mubasharatuhu. Dan jika, ini masih dalam pembahasan model tawakal yang kedua, yaitu tawakal ikhtiari yang sifatnya pilihan. Jika sebabnya adalah sebab yang haram, maka haram baginya untuk mengambil sebab tersebut.
melakukan sebab tersebut. Wa tawahhada sababu fi haqqihi fit tawakkul. Wa tawahhada sababu fi haqqihi fit tawakkuli. Falam yabqa sababun siwahu. Dan sama sekali tidak ada sebab yang lainnya. Hanya ada sebab satu ini saja. Tapi haram. Kan nggak boleh kita melakukannya. Kita mengambilnya. Kita memilihnya. Kenapa? Karena haram. Nggak ada jalan lain. Cuman ini saja sebab yang bisa dilakukan. Tapi haram. Fa inna tawakkula min aqwal asbabi fi husulil murad. Wa daf'ul makruhi bal huwa aqwal asbabi alal itlaq. Maka kata Ibnul Qayyim, tinggalkan sebab tersebut, hanya bertawakal kepada Allah meskipun tanpa mengambil sebab yang haram, ini akan menjadi sebab husulul murad, bisa diraihnya sesuatu yang diinginkan, wa daf'ul makruh, dan hilangnya sesuatu yang dibenci. Bahkan tawakal merupakan aqwal asbab, sebab yang paling kuat alal itlaq, secara mutlak. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita coba lanjutkan sedikit pembahasan tawakal yang sifatnya ikhtiari atau pilihan. Ya, tadi dicontohkan sebabnya adalah sebab yang diperintahkan. Maka kalau tidak dilakukan, hanya bertawakal saja, justru ini tercela. Atau itu dilakukan tapi tanpa tawakal kepada Allah, itu pun juga tercela. Contohnya orang yang sakit. Orang yang sakit. Di antara sebab syar'i, sebab yang diperintahkan oleh syariat kita, ketika ada orang yang sakit, apa Pak? Berobat. Selain itu, secara spesifik, di antara yang diperintahkan ketika ada orang yang sakit adalah diruqyah. Ruqyah adalah salah satu pengobatan syar'i. Syar'i nama pengobatan syar'i. Pengobatan dengan dibacakan ayat-ayat Al-Quran, doa-doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan metode-metode yang tidak menyelisihi aturan syariat. Ini adalah ruqyah, sebab syar'i, dan memang mujarab mendatangkan kesembuhan. Sembuh nama mboten Pak tiang sakit di ruqyah. Sembuh. Buktinya Kanjeng Nabi sakit di ruqyah sembuh. Siapa yang ruqyah? Jibril alaihissalam. Kanjeng Nabi sembuh. Dan Nabi meruqyah para sahabatnya. Dan para sahabat meruqyah sahabat yang lain. Dan sembuh. Baik itu penyakit. Biasanya kalau orang kita ruqyah niku sebabnya apa? Gangguan jin, guna-guna, sihir lan sak piturute. Biasanya itu. Padahal tidak hanya itu saja. Sakit yang lain pun bisa diruqyah dan sembuh. Ini adalah sebab syar'i. Baik.
Kalau ada orang yang sakit, sudah contoh sederhananya kesurupan. Kalau ada orang yang sakit kesurupan, gangguan jin, kemudian dia tidak mau diruqyah, tawakal kepada Allah. Kata Imam Ibnul Qayyim, "Dzumma 'ala tarkihi." Tercela secara syariat. Wong ada sebab kesembuhan yang diizinkan oleh syariat yang mujarab, dia malah tidak mau mengambilnya, maka tercela. Yang kedua, dia melakukan ruqyah. Dia mau diruqyah tapi tidak bertawakal kepada Allah. Dia bertawakal, dia pasrahkan kesembuhannya kepada ruqyah yang dibacakan atau kepada sang peruqyah, Pak Ustadz yang membacakan doa-doa ruqyah. Ini juga tercela. Ini pembahasan yang pertama. Bisa difahami ya? Jadi kalau ada tawakal yang sifatnya ikhtiari dan dia ada sebab yang memang diperintahkan oleh syariat. Kita contohkan orang yang sakit, kena guna-guna. Ada sebab yang bisa menyembuhkan sakit ini, yaitu apa? Ruqyah. Kalau dia nggak mau diruqyah, dia tercela secara syar'i. Syariat mencelanya. Bisa diruqyah, bisa sembuh biidznillah, kenapa tidak mau? Ini yang pertama. Yang kedua, dia mau diruqyah, tapi dia sandarkan hatinya. Sandarkan kesembuhannya kepada ruqyah itu sendiri atau kepada Pak Ustadz yang meruqyah. Ya coba Ustadz, sang peruqyah. Maka ini pun juga tercela. Lalu bagaimana yang benar? Yang benar adalah dia tetap mau diruqyah, namun dia sandarkan, dia tawakal kesembuhannya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruqyah ini hanya sebab. Pak Ustadz yang membacakan juga hanya sebab. Ini yang benar. Beres ya. Yang kedua, kata Ibnul Qayyim, wa in kana sababu muharraman haruma alaihi mubasyaratuhu. Kalau ternyata sebab yang bisa mendatangkan hasil tersebut adalah sebab yang haram, maka haram pula melakukan sebab tersebut. Contohnya, sebagian orang sakit. Katanya, dan bukan hanya katanya, mujarab. Kalau orang sakit A misalnya, kok dia minum darahnya ular kobra, maka sembuh. Loh, kata siapa? Mujarab dari dulu, kalau ada orang kena penyakit ini, minum darah kobra akan sembuh. Pripun, Pak? Jenengan wantun apa wantun? Darah ular kobra. Haram napa halal? Haram napa halal? Haram. Oh, enggak apa-apa, ini kan ikhtiar kesembuhan. Ini kan ikhtiar kesembuhan. Enggak apa-apa. Kata siapa enggak apa-apa? Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan kesembuhan pada hal-hal yang haram. Lah terus gimana? Karena dia haram, maka tidak boleh mengkonsumsinya, tidak boleh menjadikan darah kobra ini sebagai ikhtiar kesembuhan. Hari-hari ini kita, atau beberapa hari ini, ya kita tersibukkan dengan media yang katanya nampan yang untuk MBG itu terbuat dari napa? Minyak babi napa babi? Nggih. Wis padha rame. Nah, ini ular kobra apa bedanya? Darah ular kobra yang katanya bisa menyembuhkan penyakit ABCD. Enggak boleh. Sesuatu yang haram tidak boleh, ya haruma alaihi mubasyaratuhu, tidak boleh dijadikan sebagai ikhtiar sebab, baik itu kesembuhan ataupun yang lainnya. Terus bagaimana? Kata Ibnu Qayyim, wa tawahhada as-sababu fi haqqihi fi tawakkul. Meskipun tidak ada sebab yang lainnya. Misalkan sembuhnya hanya dengan
darah ular kobra ini, selainnya belum bisa menyembuhkan, maka hukumnya tetap haram dan kita tidak boleh menjadikannya sebagai bentuk ikhtiar kita. Lalu bagaimana? Ya mumpung kita sekarang sehat, dijaga kesehatannya. Dijaga kesehatannya. Dan ini adalah salah satu bentuk ikhtiar. Daripada terjatuh sakit, kemudian harus mengkonsumsi sesuatu yang haram untuk menyembuhkan. Dan kita yakin betul bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan penyakit, pasti Allah juga menurunkan obatnya. Dan Allah tidak menurunkan obat dari penyakit dari sesuatu yang haram. Pasti yang halal ada solusinya. Namun kita saja yang terkadang kurang bisa bersabar. Wallahu taala a'lamu bisawab. Masih ada satu lagi pembagiannya, wa in kana sababu mubahan. Atau mau diselesaikan sekalian? Hal yud'ifu qiyamuka bihi tawakkul aw la yud'ifuhu. Jika sebabnya adalah sebab yang mubah, maka pertanyaannya apakah sebab yang mubah ini akan melemahkan tawakalmu kepada Allah atau tidak? Kalau melemahkan tawakal hati kita kepada Allah, wasyattata hammaka, dan akan mencerai-beraikan, mencabik-cabik tekad kita atau keyakinan kita yang kuat, fatarkuhu aula, maka meninggalkannya lebih utama. Wa illam yud'ifhu famubasharatuhu aula. Namun kalau tidak melemahkan maka dilakukan lebih utama. Ini sesuatu yang mubah, sesuatu yang hukum asalnya adalah halal. Kalau kita menjadikannya sebagai ikhtiar, kok justru kita malah semakin kendor tawakal kita kepada Allah, maka mending nggak usah. Mending kita tinggalkan saja. Kok nggak di ini sekarang? Nggak. Justru saya sekarang, justru kalau saya melakukan ini, saya nggak tawakal sama Allah. Hati saya malah menjauh. Maka semacam ini mending ditinggalkan. Tapi kalau dilakukan, diambil sebagai sebab, kita berikhtiar dengan hal tersebut, kok menjadikan kita semakin kuat tawakal kita kepada Allah, atau tidak mempengaruhi tawakal kita kepada Allah, maka tidak mengapa. Li'anna hikmata ahkamil hakimin iqtadat rabtal musabbabi bihi fala tu'attal hikmatuhu. Karena memang Allah Subhanahu wa taala hikmahnya menjadikan sebab dan musabab itu saling berkaitan. Sehingga jangan sampai dibatalkan semuanya. Ya, contohnya kira-kira apa, Pak? Contohnya apa? Contohnya orang yang latihan bela diri. Boleh atau tidak latihan bela diri? Boleh. Boleh. Maka kita lihat, kalau orang yang latihan bela diri ternyata ketika ada musuh, dia mengandalkan kekuatan dirinya. Aku selatihan seprono seprene kok mosok kalah. Sehingga tawakalnya dia kepada Allah itu justru melemah, mending nggak usah latihan. Kenapa? Karena justru dia menyandarkan keberhasilan kepada dirinya, kepada latihan yang selama ini dia lakukan. Namun jika tidak mempengaruhi besarnya tawakal dia kepada Allah, atau bahkan justru memperkuat, maka tidak masalah. Hukum asalnya adalah mubah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Ini yang bisa dibaca dan disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.